Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait wacana perluasan aturan ganjil genap di Jakarta, kita bergabung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsi dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Eril, apa sebetulnya pertimbangan dari Pemprov DKI Jakarta untuk penerapan perluasan ganjil genap juga untuk jenis kendaraan juga saat ini diwacanakan sepeda motor juga akan diberlakukan. Ini pertimbangannya apa mewacanakan hal ini, Eril? Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang jika kita merujuk atau melihat dari penyampaian yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lipito, yang mengatakan sebetulnya tidak hanya poin untuk ganjil genap akan diberlakukan atau bisa diberlakukan selama 1 hari penuh atau 24 jam. Tetapi poin kedua ada pun juga bahwa ganjil genap ini dapat diterapkan untuk di seluruh kawasan atau ruas jalan DKI Jakarta. Dan poin ketiga adalah ganjil genap ini tidak hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 saja, tetapi juga dapat diterapkan untuk kendaraan roda 2 atau motor. Dan hal tersebut ini hasil dari evaluasi yang dikatakan bahwa sama-sama kita ketahui, Cikal dan juga pemirsa, bahwa ganjil genap baru saja kembali diterapkan di pekan ini, sudah 5 hari, dan dikatakan bahwa masih dalam proses evaluasi. Dan hal tersebut ini dilakukan kembali, atau penerapan ganjil genap kembali dilakukan karena untuk menekan aktivitas atau pergerakan masyarakat di Jakarta. Apalagi kita ketahui data dari Pemprov DKI Jakarta selama dari Februari sampai dengan di beberapa pekan terakhir dikatakan bahwa lalu lintas di kawasan DKI Jakarta ini terus meningkat, sehingga penerapan ganjil genap ini memang perlu dilakukan. Dan begitulah muncul beberapa poin yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dan ia mengatakan bahwa ini jika memang pergerakan masyarakat di kawasan DKI Jakarta ini masih tinggi, tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa ganjil genap seperti poin-poin tadi 24 jam seluruh ruas jalan di Jakarta, termasuk juga sepeda motor atau roda 2 ini dapat dikenakan ganjil genap. Dan menurut dari Pemprov DKI Jakarta, hal tersebut ini sudah sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020, di mana jika kita melihat dari Pergub nomor 51 tahun 2020 terkait dengan PSBB masa transisi. Di situ ada pasal 17 ayat 1 yang menjelaskan bahwa ini dapat mengatur moda transportasi pribadi, khususnya roda 4 dan juga roda 2. Dan disusul dari pasal 18 ayat 2 dan berikut poin-poinnya menjelaskan bahwa baik roda 4 dan juga roda 2 ini yang berplat ganjil tidak dapat berjalan di kawasan Jakarta di tanggal yang genap, begitupun sebaliknya. Sehingga memang poin-poin yang disampaikan oleh Syafrin Lipito itu menjelaskan bahwa memang ini sudah sesuai dengan Pergub nomor 51 tahun 2020 yang ada sesuai dengan masa transisi PSBB di kawasan DKI Jakarta. Cikal. Eril, pertimbangan utama dari Pemprov tentu untuk mengurangi pergerakan orang, tetapi dikhawatirkan adalah ketika memang kendaraan pribadi dibatasi, bahkan kendaraan roda 2 pun dibatasi, yang dikhawatirkan adalah perpindahan pergerakan orang dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, karena kegiatan pun sudah dibuka sekarang, ke perkantoran, kemudian mal juga sudah dibuka. Antisipasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga tidak terjadi lonjakan atau bertambahnya pergerakan orang memakai kendaraan transportasi publik? Ya, Cikal, memang kita ketahui bahwa cukup banyak sekali bahwa sektor-sektor di DKI Jakarta ini sudah kembali beroperasi dengan normal, begitu. Setidaknya karyawan ataupun juga para petugas begitu sudah kembali masuk ke kantor mereka masing-masing. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka menggunakan kendaraan pribadi mereka ini semakin meningkat begitu di kawasan DKI Jakarta, dan penggunaan transportasi tentunya juga sangat dibutuhkan begitu bagi mereka yang memiliki aktivitas di kawasan DKI Jakarta. Tadi kami sebetulnya sempat menanyakan juga ke beberapa masyarakat yang ada ataupun pengguna ruas jalan kawasan DKI Jakarta. Mereka mengatakan bahwa memang cukup pro kontra, Cikal. Namun mereka mengatakan apabila memang ganjil genap ini diterapkan, khususnya jika diterapkan 24 jam ataupun juga seluruh ruas jalan di Jakarta, termasuk juga motor juga kena ganjil genap, mereka berharap bahwa
public transportasi atau transportasi umum ini dapat lebih baik. Ini harus sejalan karena apabila ganjil genap diterapkan selama 24 jam tentunya mereka akan beralih ke transportasi umum. Apabila memang tidak dapat diindahkan begitu physical distancing karena penuhnya public transportasi, tentunya masyarakat berharap bahwa perkantoran, adanya lagi ruang-ruang publik ataupun juga aktivitas yang mereka lakukan ini seharusnya juga kembali ditiadakan ataupun juga adanya aturan-aturan lagi baru dari Pemprov DKI Jakarta agar perkantoran ini dapat kembali seperti sebelumnya, yaitu tidak berlangsung setiap hari ataupun juga memberlakukan shift sehingga proses ataupun juga kegiatan mereka di luar di Jakarta maupun penggunaan dari transportasi ini dapat dikendalikan. Berikut hasil wawancara kami bersama dengan beberapa masyarakat ataupun juga pengemudi di Jakarta. Enggak sih. Iya, karena misalkan jam 12 malam siapa yang perlu ya. Tujuan purpose-nya apa gitu. Jadi mungkin kalau ganjil genap mengurangi lalu lintas, ya berarti diterapkan di jam-jam sibuknya. Tapi kalau orang pada tidur, kan kasihan kucing-kucing nggak bisa. Saya juga baru dengar, yaitu kira-kira kemarin wacana itu saya baru dengarnya. Kalau memang itu diperlukan selama untuk PSBB, cuman ya memang harus diimbangi dengan transportasi umum ya. Jadi susahnya kita karena transportasi umum ini sangat susah untuk physical distancing. Sementara jalanan plat nomornya dibatasi. Jadi mungkin kalau buat saya pribadi belum saatnya untuk 24 jam menurut saya pribadi. Oh, nggak setuju banget. Kenapa? Ya, karena itu menurut saya bukan suatu solusi diadakan seperti kayak gitu loh. Kenapa? Karena kendaraan itu kan orang udah umum pakai gitu. Kalau kita pakai genap ganjil, repot gitu loh. Seperti itu. Ya, Cikal, selain dengan masyarakat, sejumlah pakar juga menjelaskan bahwa apa sebetulnya kepentingan ataupun juga hal yang mendesak sehingga ganjil genap ini harus diterapkan selama 24 jam ataupun juga di seluruh ruas jalan. Karena apabila itu diterapkan tentunya harus ada yang mengawasi. Dan apakah mungkin begitu ganjil genap ini diberlakukan selama 24 jam sehingga ada pun juga pengawas ataupun juga petugas yang akan mengawasi pengguna jalan selama 24 jam. Selain itu juga pergerakan dari masyarakat Jakarta tentunya ini padat dan aktif sehingga sangat kecil kemungkinan bahwa pergerakan ganjil genap atau penerapan ganjil genap ini dapat menekan pergerakan masyarakat di kawasan DKI Jakarta. Cikal. Terima kasih Ariel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, itu tadi laporan dari Ariel Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsi dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat.